Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Sijunjung akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari pengamat atau supervisor, coach, dan juga coachee. Bersama saya Kori Apriyaniarti SPD dari SMP Negeri 22 Sijunjung. Saya Al-Sadri Ar-Razi SPD dari SMPN 40 Sijunjung. Dan saya Gemanis Romidarti dari SMA Negeri 13 Sijunjung. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Kori. Waalaikumsalam Pak Razi. Bagaimana kabar hari ini Bu Kori? Alhamdulillah sehat Pak, keadaan baik, kondisi sehat. Baik Bu Kori. Jadi sebelum proses coaching kita mulai, saya bertindak sebagai observer pada hari ini ya Bu Kori. Iya Pak. Yang akan melihat proses coaching Bu Kori, apa yang melakukan terhadap coachingnya nanti. Iya. Namun sebelum Bu Kori memulai percakapannya, ada beberapa hal yang saya tanyakan atau saya sampaikan terkait rubrik penilaiannya dalam observasi dia Bu Kori. Iya Pak. Rubrik penilaiannya yang menjadi acuan bagi saya yaitu adalah dalam proses coaching nanti. Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan diharapkan juga ya Bu Kori sudah memiliki kompetensi inti dari seorang coach, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu Kori, kemudian proses coachingnya nanti Ibu menerapkan alur tirta, yaitu adanya tujuan, rencana, tanggung jawab. Nah, mungkin itu rubrik penilaian akan saya jadikan acuan dalam mengamati Bu nanti ya. Iya. Bu Kori, bagaimana bisa dipahami? Insya Allah bisa. Nah, baik Bu Kori, sebelum coaching dimulai ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan, boleh ya Bu? Boleh, silakan Pak. Ya, yang pertama ya Bu Kori, kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu Kori kembangkan? Di sini Pak, di dalam kegiatan coaching yang akan saya lakukan, yang akan saya kembangkan itu yang pertama mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Oh baik Bu Kori, luar biasa Bu Kori ya. Dari dua kompetensi tersebut, kira-kira kompetensi mana yang secara spesifik akan Ibu Kori kembangkan dalam proses coaching nanti? Yang akan dikembangkan secara spesifik Pak adalah mendengarkan aktif supaya nanti saya bisa menggali potensi dari coachee sehingga coachee dapat menemukan solusi yang tepat dari permasalahan yang dia hadapi Pak. Oh baik, bagus, luar biasa kali ya Bu Kori. Dari sini Bu Kori mengatakan mendengarkan aktif merupakan kunci agar bisa menggali banyak hal dari seorang coachee. Iya. Nah, pertanyaan terakhir nih ya Bu Kori. Iya Pak. Kira-kira indikator ketercapaian yang bagaimana yang ingin Ibu Kori tuju dalam proses percakapan ini? Indikator ketercapaiannya adalah bahwa saya nanti dapat menerapkan alur tirta Pak di dalam kegiatan coaching ini. Nah, kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coachee sendiri agar beliau dapat menemukan solusi dari permasalahan yang ia hadapi Pak. Oke Bu, baik Bu. Semoga dari indikator yang Ibu sampaikan nanti dapat tercapai ya Bu. Amin. Selama dalam proses coaching yang Ibu lakukan. Baik Bu, hanya itu yang ingin saya tanyakan Bu. Ini kita dapat memulai coachingnya dan saya berharap semoga coachingnya dapat berjalan dengan lancar dengan indikator keberhasilan yang Ibu sampaikan tadi. Sudah siap ya Bu? Insya Allah siap Pak. Baik, silakan dimulai proses coachingnya. Iya siap Pak.
Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu. Kenapa nih Ibu kelihatannya kok gelisah? Siang juga ya Bu. Emang kelihatan banget ya Bu, saya sedang gelisah. Kelihatan dong, apalagi sampai ngajak ngobrol berdua kayak gini. Sebenarnya nggak ada apa-apa sih Bu, cuma saya butuh tempat curhat untuk di coaching sebentar mengenai masalah murid dan pembelajaran di kelas saya Bu. Oke, siap Bu. Semoga bisa saling mencerahkan nanti ya. Nah, Bu, dari pembicaraan kita sekarang, apa yang ingin Ibu dapat? Saya ingin mendapatkan ide segar untuk menciptakan kondisi yang kondusif. Murid bisa fokus ketika mereka mengikuti pembelajaran saya setelah pergantian jam pelajaran. Oh, begitu. Jadi Ibu ingin menciptakan fokus atau kondisi yang kondusif setelah murid pergantian jam pelajaran ya? Iya, seperti itu Bu, saya yang harapkan. Memangnya situasinya seperti apa sekarang? Setelah jam olahraga berakhir, biasanya murid-murid tidak langsung ke kelas. Mereka malah pergi jajan ke kantin. Mereka tidak fokus dalam kelas saya, dan malahan ketika sudah di kelas, mereka lebih asik dengan jajanannya dan kurang fokus dan kurang memperhatikan pembelajaran saya. Oh, begitu ya. Apa yang mempengaruhi hal itu? Mungkin mereka kelelahan Bu setelah olahraga, atau malah terlalu asik di luar sehingga timbul kebosanan saat kembali ke kelas. Situasi apa yang Ibu inginkan dari anak-anak tersebut? Yang saya inginkan tentu murid bisa fokus dalam mengikuti pembelajaran saya dan merasa senang dalam pembelajaran. Menurut Ibu, apa yang membuat itu bisa terwujud? Mungkin saya harus bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di kelas. Selain itu, saya juga harus mengembalikan fokus mereka terlebih dahulu, Bu. Oh, gitu ya. Dari skala 1 hingga 10, di mana posisi Ibu sekarang dalam pencapaian tujuan yang ingin Ibu capai? Posisi saya dalam mencapai tujuan yang saya inginkan mungkin baru di skala 6, Bu. Oh, menurut Ibu, apa kekuatan dalam mencapai tujuan tersebut? Saat ini sedikitnya saya sudah memiliki pengetahuan tentang pembelajaran sosial emosional, Bu. Mungkin hal tersebut akan membantu saya. Oh, begitu ya, Bu. Apakah ada hambatan atau gangguan yang dapat menghalang Ibu dalam meraih tujuan tersebut? Mungkin saya perlu sedikit waktu untuk mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dalam RPP saya nanti, Bu. Oh, gitu ya, Bu. Menurut Ibu, apa kira-kira solusi terbaik untuk meminimalisir hambatan tersebut? Saya akan secepatnya membuat RPP tersebut, Bu, dan memilih cara yang tepat dalam pembelajaran nanti. Oke, kalau begitu, sekarang rencana Ibu apa? Saya akan menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas, ya, terutama praktik kesadaran penuh, mindfulness, untuk mengembalikan fokus murid setelah pembelajaran olahraga. Oh, apa strategi untuk itu kira-kira? Saya akan menerapkan teknik stop, berhenti sejenak, ambil nafas, amati sensasi pada tubuh, selesai dan lanjutkan. Saya juga akan menggunakan musik instrumental sebagai pengiring dalam praktek teknik ini. Kemudian saya akan membuat kuis singkat untuk membuat murid lebih tertarik dan senang belajar, Bu. Apa kriteria keberhasilan rencana Ibu tersebut? Untuk kriteria keberhasilan, tentu saja murid menjadi lebih fokus belajar dan senang dalam mengikuti belajar saya, Bu. Nah, tadi Ibu kan menyebutkan banyak alternatif. Jadi apa yang dilakukan Ibu setelah sesi ini? Saya akan segera mempersiapkan rencana pembelajaran supaya segera dapat saya terapkan di kelas saya, Bu. Oke, sekarang biar kita tahu dalam waktu 1 minggu itu sudah ada progres gimana nih, Bu? Target saya 1 minggu, Bu,
Oke, sekarang biar kita tahu dalam waktu 1 minggu itu sudah ada progres di mana nih Bu? Oke Bu, janjian lagi ya Bu, minggu depan nanti saya akan menceritakan update-nya. Setuju Bu. Menurut Ibu, siapakah yang perlu dimintai dukungan untuk menjadi komitmen Ibu tersebut? Saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat Bu dalam merencanakan pembelajaran tersebut. Wah, luar biasa sekali ya Bu. Jadi komitmen Ibu adalah berkolaborasi dengan rekan sejawat ya? Ya, betul Bu. Pertanyaan terakhir nih Bu, apa yang dapat disimpulkan dari sesi kita ini Bu? Setelah saya ngobrol dengan Ibu, alhamdulillah saya ada pencerahan Bu dan mendapatkan ide untuk mengembalikan fokus murid setelah mereka selesai berolahraga, yaitu dengan menerapkan teknik stop dengan iringan musik instrumental. Kemudian sebelum masuk ke materi pembelajaran, saya akan memulai dengan memberikan kuis singkat agar murid lebih tertarik dan senang belajar. Alhamdulillah. Wah, keren ya Bu. Semoga rencana aksinya bisa berjalan dengan baik. Semoga bermanfaat ya Bu hasil diskusi kita hari ini. Iya Bu, terima kasih sudah menemani saya, sudah memberikan waktu untuk saya. Terima kasih banyak ya Bu. Iya, sama-sama Bu. Saya izin pamit dulu ya Bu. Iya, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Baik Bu Kori, Ya. tadi saya sudah mengamati proses percakapan Ibu dengan coachingnya. Ya. Di sini saya sudah mempunyai beberapa catatan ya Bu Kori. Iya Pak. Namun sebelum saya sampaikan, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Kori terkait coaching yang telah dilaksanakan. Yang pertama, apa yang sudah Ibu Kori lakukan saat melakukan coaching tadi, dan apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching Ibu tadi? Baik Pak, dari proses coaching yang sudah saya lakukan tadi Pak, yang sudah saya terapkan prinsip coachingnya yaitu kemitraan, proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi coaching, kemudian kompetensi inti yang sudah saya terapkan tadi adalah menjadi pendengar aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Baik Bu Kori, jadi yang Ibu sampaikan tadi sudah sesuai dengan catatan saya ya Bu Kori. Ibu memang sudah menerapkan prinsip sebagai kemitraan. Itu terlihat ketika mengobrol tadi merasa setara. Kemudian tidak ada perbedaan strata. Kemudian Ibu juga sudah menerapkan prinsip proses kreatif. Itu terlihat dari Ibu berusaha menggali kreativitas dari seorang coach untuk mengeluarkan berbagai solusi terkait masalah-masalah yang dihadapi. Kemudian Ibu juga memberikan pertanyaan berbobot untuk memaksimalkan potensi coach, dan Ibu juga telah memaksimalkan mendengarkan dengan aktif dan telah melaksanakan coaching dengan menggunakan alutirta. Jadi secara umum ya Bu Kori telah melaksanakan proses coaching dengan baik. Ya, baik Bu Kori. Ini pertanyaan terakhir saya ya Bu Kori. Berdasarkan proses coaching yang Ibu lakukan tadi, kira-kira kompetensi apa lagi yang akan Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching tadi Bu? Baik Pak, dari coaching yang sudah saya laksanakan tadi, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah kehadiran penuh Pak. Ya. Karena coach tadi memiliki unek-unek. Ya. Jadi seharusnya saya menggunakan teknik stop agar coach dapat lebih rileks untuk mengungkapkan permasalahan-permasalahannya Pak. Ya, baik Bu Kori, kehadiran penuh menjadi harapan Ibu untuk dikembangkan ya. Iya Pak. Baik Bu Kori, semoga teknik ini bisa Ibu maksimalkan dalam diri Ibu. Tidak hanya kompetensi ini, tapi kompetensi lain juga semakin meningkat agar kita melaksanakan coaching dapat berjalan secara maksimal. Iya Pak. Oke Bu Kori, mungkin itu percakapan pasca observasi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.